Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24 Cinta Bertepuk Sebelah Tangan Sang Monster. Max tahu, Elrond mati-matian menahan diri saat bersama dengan Jamsin. Dia tahu tuannya tidak ingin menodai Jasmine. Max paham tuannya memang sangat mendambakan Jasmine. Tapi tuannya juga ingin melakukannya dengan Jasmine atas dasar saling cinta. Jasmine pasti kecewa melihatku seperti ini. Dia pasti berpikir aku hanyalah binatang yang selalu merasakan birohi. Kata Elrond, Nona Jasmine menawarkan diri untuk melayani Anda. Kata Max masih mengendarai mobilnya. Elrond pun terkejut, kedua bola matanya membulat penuh. Sialan, kenapa dia menawarkan dirinya saat aku seperti ini? Aku sudah seperti bajingan di ingatannya. Bagaimana bisa aku membiarkan dia melayaniku? Kata Elrond menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Max hanya diam. Elrond menyandarkan tubuh dan kepalanya. Ia lalu melihat ke arah luar. Di mana pemandangan yang terhampar hanyalah persawahan. Gelap di malam itu, membuat Elrond sedikit banyak dilema dan bimbang. Dia akan mencintaiku, iya kan Max? Tanya Elrond. Max masih diam. Pikirkan jawaban yang tepat. Kepalamu taruhannya. Mungkin saja Nona Jasmine akan mencintai Anda Tuan. Tapi, jika Tuan Alan berhasil menjemput Nona Jasmine, bahkan pengadilan tidak bisa berbuat apapun. Nona Jasmine sudah terikat pernikahan dengan Tuan Alan. Dan Tuan Alan juga tidak mungkin melepaskan Nona Jasmine. Saya belum bisa menangkap pejabat kebangsawanan yang disuap oleh Harvest untuk membuat dokumen pernikahannya. Jadi kesimpulannya? Tanya Elrond meringis karena tubuhnya mulai bereaksi lebih intens lagi. Mungkin bisa mencintai Anda tapi tidak bisa lepas dari Tuan Alan. Tapi, mungkin juga tidak akan pernah mencintai Anda. Karena cinta pertama Nona Jasmine adalah Tuan Alan. Kata Max. Elrond menendang kursi kemudi yang diduduki Max. Sialan kau, umpat Elrond. Elrond terdiam cukup lama. Lalu kenapa Tuhan memberikan perasaan cinta yang begitu besar? Jika akhirnya hanya akan bertepuk sebelah tangan, kata Elrond. Dalam perjalanan pulang ke mansion, Elrond dan Max hanya terdiam dalam keheningan pikiran masing-masing. Saat iring-iringan mobil yang membawa Jasmine dan pengawal sampai di mansion. Hari itu sudah hampir tengah malam. Jasmine yang baru memasuki mansion. Ia melihat para pelacur yang cukup banyak ada di sana. Jasmine melihat para pelacur itu beberapa sedang sibuk merias diri. Dan beberapa lainnya juga sedang duduk-duduk sembari mengobrol. Beberapa lainnya sibuk membenarkan baju mereka yang sangat minim, hingga sulit menutupi tubuh molek mereka. Melihat Jasmine masuk, para pelacur langsung kompak melihat ke arah Jasmine dengan pandangan yang tidak suka. Mata mereka kompak seperti mata iblis.
Ekspresi mereka kompak penuh kebencian seperti akan melabrak Jasmine. Pada akhirnya salah satu pela pun mendekati Jasmine dengan gaya selangit. "Hei, wanita rendahan." Jasmine hanya diam, melihat Tuan Elrond memanggil kami cukup banyak. "Kau pasti benar-benar tidak berguna baginya," kata pela itu dengan mendorong Jasmine di bahu kiri. Jasmine menggunakan jari telunjuknya. "Beruntung sekali kau masih hidup, sedang kau tidak bisa memuaskan Tuan Elrond." Lalu pela itu menjentikkan jarinya seolah pela itu memegang kotoran. Ekspresi jijiknya pun tidak ketinggalan. "Hahaha, bagaimana bisa dia menyenangkan Tuan Elrond yang susah untuk dipuaskan?" sahut pela lain. Beberapa pela pun kompak tertawa. Tidak semua pela yang ada di sana membenci Jasmine. Jasmine hanya diam dan tak membalas. "Dasar wanita rendahan yang gila status. Kau pikir dengan menggunakan identitas palsu dan menyamar para pria bangsawan tidak akan tahu? Dasar bodoh, kau hanya ingin menjadi bangsawan. Dasar licik. Terima saja nasibmu sebagai pela rendahan dan jangan banyak tingkah. Semua pria bangsawan tidak sebodoh itu untuk mempercayaimu. Dasar ular." Kau melarikan diri dari Tuan Elrond dan menyamar menjadi wanita bangsawan. Kau pikir bisa selamat dari pengejaran Tuan Elrond? Kau sangat tidak tahu diri hingga menyamar menjadi istri pria bangsawan. Sebegitu inginnyakah kau menjadi wanita bangsawan? Menjijikkan. Wajahmu seperti kotoran, cuy. Pela itu pun meludahi Jasmine. "Sudah, jangan diganggu, kita kesini hanya untuk melayani Tuan Elrond. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata pela lainnya dan didukung oleh beberapa pela lain juga, tanpa memperdulikan nasihat teman pela-nya. Wanita yang meludahi Jasmine langsung menarik rambut Jasmine, hingga Jasmine terjungkal jatuh ke lantai. Tepat saat Elrond masuk dan Jasmine berada di bawah kaki Elrond, Elrond melihat Jasmine yang jatuh di kakinya. Dengan pandangan sedingin es di kutub utara, wajahnya masam dan juga terlihat amarah yang memuncak. Max yang dilanda cemas kemudian memijat tengkuknya. Masalah demi masalah terus terjadi. Ia tidak mengerti kenapa para pela itu tidak duduk dengan tenang dan bersikap baik. Mereka tahu bagaimana tabiat Elrond. Max langsung bisa menyimpulkan bahwa mansion akan berubah menjadi lautan darah milik para pela. Perlahan Elrond mengangkat tubuh Jasmine yang terjerembab, dan kemudian berjalan mendekati sebuah patung yang berdiri di dekat pintu. Elrond menarik pedang yang ada di patung itu dari sarung pedangnya. Pedang yang panjang dan besar. Pedang itu berkilau menandakan bahwa ketajamannya tidak diragukan lagi. Semua orang melihat Elrond. Mereka pikir Elrond akan menodongkan pedang itu pada Jasmine, karena Elrond mendatangi Jasmine dengan mata yang membara. Si pela yang mendorong Jasmine menyedekapkan tangan dan tersenyum melihat adegan itu. "Tuan," panggil Max, hendak menyadarkan tuannya.
Namun pandangan mata Elrond seperti mata harimau yang tidak bisa lagi dicegah. Aku atau kau yang memotong tangannya, kata Elrond pada Jasmine. Jasmine pun menggelengkan kepalanya. Pria di hadapannya itu sudah terlihat berantakan tapi masih memikirkan dirinya. Jasmine kembali menggelengkan kepalanya. Jangan. Pinta Jasmine dengan suara serak. Jasmine benar-benar tidak tega. Melihat Elrond yang berjuang menahan diri dari pengaruh obat perangsa. Dan juga mencoba melindungi Jasmine. Jadi aku tahu jawabannya. Aku yang akan memotongnya. Akan kupotong tangannya yang sudah mendorongmu. Kata Elrond berjalan melewati Jasmine dan mendekat pada para pela. Itu, sontak para pela langsung membulatkan mata mereka dan sangat terkejut. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Bagaimana bisa Elrond membela Jasmine? Padahal Elrond menghubungi mereka untuk menyenangkannya. Tuan, bukankah Anda memanggil kami karena Jasmine tidak bisa memuaskan Anda? Tanya pela yang mendorong Jasmine. Kalau kau sudah menjadi manusia rendahan yang menjijikan. Setidaknya jangan memiliki otak yang bodoh. Kau sok tahu dengan kehidupanku jadi kau pasti tahu apa hukumanmu. Kata Elrond mendekat dan hendak mengayunkan pedangnya. Pela itu ketakutan, wajahnya pucat pasi dan ingin mundur dari amarah Elrond. Namun dia masih tidak tahu apa kesalahannya. Tuan Elrond, apa yang salah? Kenapa saya? Kata pela itu dengan berani. Kesalahanmu adalah kau bodoh dan tidak tahu seberapa penting Jasmine. Dan seberapa berharganya dia untukku. Bahkan 100 nyawamu pun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Beraninya kau mengganggunya, kata Elrond siap mengayunkan pedangnya. Tidak, ampuni saya Tuan, teriak pela itu. Jangan, teriak Jasmine dan menghadang Elrond. Kemudian Jasmine memeluk Elrond agar pria itu berhenti. Aku baik-baik saja, kau yang terlihat semakin parah. Tubuhmu basah semua karena keringat. Kau bisa lumpuh, aku mohon pikirkan dirimu sendiri dulu. Pinta Jasmine sembari memeluk Elrond. Dada Elrond naik dan turun karena napas yang tidak stabil, pria itu seperti kerasukan. Kemarahannya yang tinggi dan juga birohinya yang terus menggerogoti tubuhnya. Aku baik-baik saja, kumohon. Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Kata Jasmine lagi membujuk Elrond. Mendengar Jasmine bahkan memohon padanya, Elrond pun memanggil Max. Max, bawa pela itu ke penjara. Aku akan memberikan pelajaran padanya setelah semuanya mereda. Perintah Elrond. Baik Tuan. Kemudian Max pun mengambil pedang yang ada di tangan Elrond. Sedangkan Jasmine mengantar dan sedikit memapah Elrond ke kamarnya. Saat itu Elrond berulang kali menahan dirinya untuk tidak mencium Jasmine. Namun pada akhirnya dirinya kalah dengan pengaruh obat tersebut. Elrond berulang kali menghirup aroma rambut dan menyesapi leher Jasmine. Ketika Elrond sampai di kamar dan berbaring di ranjang. Dengan cepat Elrond menarik tangan Jasmine.
sehingga Jasmine pun ikut jatuh di atas tubuh Elrond. Kau tahu, Jasmine, betapa berbahayanya aku sekarang? Kata Elrond, suaranya hampir tenggelam di dalam tenggorokannya sendiri. Aku tahu, tapi nyatanya kau tidak melakukannya padaku. Aku ingin sekali, aku akan melakukannya. Aku akan memanjakanmu dengan sentuhanku. Aku akan tenggelam dalam pelukanmu dan kenikmatan kita berdua. Aku benar-benar ingin memelukmu dalam kenikmatan kita, kata Elrond kemudian mengecup leher Jasmine. Perlahan jari Elrond membelai sesuatu di leher Jasmine. Aku ingat ini, kata Elrond membelainya dengan ibu jarinya selembut mungkin. Jasmine menelan ludahnya. Jasmine juga masih sangat mengingatnya, bahkan ingatan itu masih seperti kemarin. Aku sangat ingat. Kau dengan begitu beraninya menaruh pecahan botol itu di leher cantikmu, dan menggoresnya karena kau tidak ingin melayaniku, kata Elrond. Jasmine terdiam dan terpaku seperti patung. Apa masih sakit, tanya Elrond dengan suara rendah. Wajah Elrond nampak sedih. Jasmine menggelengkan kepalanya. Hanya terkadang terasa nyeri, tapi tidak begitu berarti, kata Jasmine. Kemudian Elrond memutar tubuhnya, dan Jasmine ada di bawah kungkungan tubuh besar dan berotot milik Elrond. Ah! Pekik Jasmine karena terkejut. Aku mendapatkanmu, bisik Elrond. Kemudian Elrond mengecup dengan lembut bekas luka di leher Jasmine. Aku sangat menyesal atas kejadian waktu itu. Aku minta maaf padamu. Apa kau mau memaafkanku? Tanya Elrond dengan kedua mata sayu. Wajah mereka sedekat tadi, tubuh mereka pun tidak berjarak. Hanya pakaian yang mereka kenakan yang melapisinya. Aku sudah memaafkanmu, kata Jasmine gemetar. Kau nampak gelisah dan takut, kata Elrond lagi. Kemudian jemarin Elrond membelai leher Jasmine, dan terus turun hingga ke tulang batas bahu Jasmine yang kurus. Napas Jasmine mulai memburu. Ia tidak akan munafik, sejujurnya Jasmine sangat takut. Jasmine sempat berpikir ulang mengapa dia menawarkan dirinya pada Elrond. Hingga pikirannya berulang kali bertanya-tanya apakah itu karena kasihan, ataukah karena ingin membalas budi karena Elrond pernah merawatnya ketika ia sakit. Kismar pria itu mulai memudar. Haruskah aku tebalkan? Tanya Elrond pada Jasmine. Kemudian Elrond menurunkan sedikit baju di bahu Jasmine. Lalu ia mengecup pelan bahu kurus Jasmine dan menyesapnya lembut, hingga menimbulkan bekas merah di sana. Nyih, desah Jasmine merasakan sensasi yang lain. Elrond benar-benar membuatnya gila karena kalimat-kalimat manisnya yang terus merayunya. Aku tahu kau suka, kata Elrond. Jasmine kian gemetar seperti orang yang kedinginan. Percayalah, aku juga sangat menginginkanmu. Tapi, aku tidak mau melakukannya sebelum kau mencintaiku. Jadi apa kau sudah mencintaiku, sayang? Tanya Elrond dan menggigit kecil telinga Jasmine dengan selembut mungkin.
Jasmine hanya diam, dan aku tahu jawabannya sayang. Jadi, jika kau tidak keberatan pilihkan beberapa pelacur untukku, agar aku selamat dari pengaruh obat ini, dan tubuhku tidak lumpuh. Aku tampan dan sehat saja kau tidak mencintaiku. Bagaimana jika aku nanti lumpuh, hahaha. Elrond tertawa meski wajahnya tidak bisa berbohong, bahwa Elrond kesusahan menangani dirinya sendiri. Jasmine menelan ludahnya, ia melihat wajah Elrond sudah tidak bisa menahannya lagi. Jasmine tahu Elrond sudah kesakitan. Tapi masih juga berbohong di hadapannya. Pria itu masih menghiburnya dan tertawa pada dirinya. Cepatlah, aku takut, jika kau tidak pergi sekarang, jiwa iblis yang ada dalam diriku akan segera memakanmu. Kata Elrond kemudian berguling dan tidur di samping Jasmine. Jasmine pun bernapas dengan cepat, dadanya naik dan turun tidak terkendali. Ia melihat Elrond sudah berbaring di sampingnya dengan menggeram, dan menahan seluruh tubuhnya yang seolah merasakan kesakitan. Tubuhnya sudah berkeringat sangat banyak. Segera Jasmine bangkit dan berlari turun ke bawah. Jasmine menemui pela-pela di ruangan bawah dan berdiri di hadapan mereka semua. Elrond menyuruhku untuk memilihkan pela yang akan memuaskannya. Saat ini dia sedang terpengaruh oleh obat perangsa. Aku ingin kalian benar-benar melayaninya. Kata Jasmine, kalian pasti lebih tahu dibandingkan aku. Bagaimana kekuatannya saat berhubungan ketika tidak terpengaruh obat. Jadi Max menyuruh pengawal untuk membawa pela sebanyak mungkin. Karena jika hanya satu atau dua, Max yakin pela itu tidak bisa menangani Elrond. Dan kemungkinan pela itu akan kehilangan nyawanya karena kelelahan, kata Jasmine. Jadi berapa banyak yang akan dikirim ke kamar Tuan Elrond? Tanya salah satu pela. Hari ini aku akan memilih 10 dulu, sisanya tetap tinggal di sini. Max akan mempersiapkan kamar untuk kalian. Kata Jasmine. Max pun mengangguk, dia baru saja kembali dari ruang penjara. Jasmine kemudian memilih satu demi satu pela yang akan melayani Elrond untuk malam ini. Setelah Jasmine memilih 10 pela, Jasmine pun membawa mereka ke kamar Elrond. Saat itu Elrond sudah bertelanjang dada dan hanya memakai celana panjang. Jasmine dibuat terkejut melihat tubuh Elrond dan wajah tampannya yang kemerahan. Kau sudah memilihkannya untukku sayangku? Tanya Elrond mendekat dan memeluk Jasmine. Kau yakin, kau tidak akan cemburu dan membenciku kan? Aku tidak akan membencimu, maka kau harus sembuh. Pinta Jasmine, manis sekali. Kata Elrond mengusap bibir mungil Jasmine menggunakan ibu jarinya dengan lembut. Aku akan membayangkan wajahmu dan menyebut namamu. Bisik Elrond, terserah kau saja. Balas Jasmine, kembalilah ke kamarmu dan tutup pintumu dengan rapat. Max akan menempatkan pengawal-pengawal di sana. Kata Elrond masih memeluk Jasmine dengan manja.
Sesekali Elrond menelusupkan kepalanya di bahu dan leher Jasmine, lalu menyesapinya hingga menimbulkan bekas-bekas merah. Pria itu benar-benar ingin menjamah setiap jengkal tubuh Jasmine dan mengoyaknya hanya untuk dirinya sendiri. Jasmine kemudian memberikan kode pada para pela, dan mereka semua mendatangi Elrond. Sedikit demi sedikit Jasmine pun melepaskan dirinya dan keluar dari kamar Elrond. "Nona, Anda harus berada di kamar," kata Max. Kamar Jasmine dan juga Elrond bersebelahan. Terlihat kamarnya sudah dipenuhi pengawal yang cukup banyak. Jasmine pun masuk ke dalam kamarnya. "Saya akan meninggalkan Anda sebentar karena harus memeriksa bahan makanan. Dan juga memeriksa semua koki dan pelayan," kata Max. Jasmine hanya menundukkan kepala, kemudian Max pun menutup pintu kamar Jasmine. "Jaga Nona Jasmine, jangan biarkan Tuan Elrond masuk ke dalam. Aku harus membereskan hama yang berkeliaran di mansion." "Baik, Tuan Max." Bersambung.